Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, itu dia, aku lagi lihat-lihat di kulkas dulu ya teman-teman. Jadi ada yang mau aku ambil tuh ya. Aku lagi ngambil cabe. Jadi ini posisinya tuh di hari weekend kemarin, di hari Minggu itu aku ada ke pajak sebentar ya, karena emang posisinya itu gerimis halus seperti biasa. Medan masih dilanda musim hujan ya teman-teman. Jadi itu aku buru-buru banget gitu buat belanjanya, karena itu anak-anak pada ikut semua. Jadi ya udah aku belinya tuh satu macam aja. Dan ini aku ada beli ikan kakap, itu ikan kakap mau buat adik Ais ya. Jadi aku belinya cuman satu potong doang, tapi dipotong-potong itu jadinya 4 potong ya teman-teman. Dan itu cuman 3 ons gitu kalau nggak salah ya, 300 gram. Jadi itu harganya 20.000. Terus aku juga ada beli cabai, karena emang stok di kulkas cabai itu tinggal sedikit. Jadi aku beli cabai itu 1/4, dan harga cabai itu 1/4-nya 9.000 rupiah ya. Jadi sebenarnya tuh ada yang di harga 10.000, jadi aku milih yang di harga 9.000 aja. Karena kebetulan memang yang di harga 9.000 itu lebih cantik cabenya daripada yang di harga 10.000. Pasti agak heran ya. Sempat aku tanya juga sama si penjualnya, kenapa yang harga murah itu lebih cantik daripada yang harga mahal. Cuman katanya yang harga murah itu baru beli, ternyata itu lebih murah harganya, dan yang harga mahal itu adalah harga yang kemarin gitu. Jadi cabe sisa yang kemarin gitu ya teman-teman. Makanya ya udah aku milih yang murah aja lah ya. Toh emang dia lebih cantik juga. Terus di situ aku juga ada beli cabe hijau. Itu aku beli cabai 1 ons doang, cuman aku lupa ya untuk harganya. Dan di sini aku mau langsung goreng ikannya. Jadi tadi 2 potong itu aku goreng, itu aku kasih taburan garam sedikit karena cuman mau aku goreng doang. Itu cuman buat adik Ais ya teman-teman. Dan di sini juga langsung mau aku potekin untuk si cabenya, langsung aku masukin ke wadahnya ya. Itu aku campur aja sama sisaan cabai aku yang kemarin itu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Jadi memang belakangan ini aku tuh gak ada food prep ya teman-teman. Aku itu cuman belanja harian aja. Jadi kalau untuk cabai, insya Allah aku masih belanja mingguan. Jadi yang di belanja mingguan itu cuman cabai, tomat, juga perbawangan gitu ya. Kalau untuk si sayur, ikan itu aku belanja harian dulu. Nah itu dia, untuk si cabai merahnya udah selesai aku potekin. Ini aku lagi potekin si cabai hijau. Nah seperti yang teman-teman lihat, itu cabai merahnya itu cantik ya teman-teman. Jadi alhamdulillah aku dapat cantik juga, dapat yang harganya murah gitu ya. Dan itu setelah aku potekin itu mau langsung aku masukin ke dalam kulkas. Dan di sini aku masih nunggu si ikannya itu mateng ya, masih proses penggorengan gitu. Jadi di sini aku sekalian mau pilihin bawang ya. Jadi bawang aku itu ada yang sebagian itu agak lembek gitu, udah mau menjelang busuk ya teman-teman. Jadi di sini mau aku pilihin dulu, dan yang untuk yang kering-keringnya itu kulit-kulitnya yang kering itu aku kupasin gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk bawang ini aku nggak pernah beli ya, bawang merah itu selalu dikasih. Jadi setiap kali Pak Su itu ke rumah opung itu selalu dibawain bawang merah, karena emang banyak di sana ya teman-teman. Jadi kalau untuk stok bawang merah insya Allah aku aman ya. Jadi kalau untuk bawang merah naik itu aku nggak ada ngaruhnya ya teman-teman. Putih di situ aku tinggal sedikit, cuman aku kelupaan tadi tuh waktu mau beli bawang putih ya. Tapi ya udah, yang penting masih ada ya, bisa besok buat beli lagi. Dan itu kemarin ada bawa sedikit bawang merah Pak Sud, jadi itu mau langsung aku tuang aja, aku satuin sama bawang merah stok aku yang kemarin. Dan itu masih banyak banget ya sisaan bawang merah aku. Dan itu setelah aku bersihin itu langsung aku letakin lagi ke ambalan ya teman-teman. Dan di sini aku langsung mau balik-balik itu ikannya udah mulai kecoklatan, jadi langsung mau aku balik aja. Jadi di video aku yang sebelumnya itu kan aku ada buat mie instan ya teman-teman. Malam-malam yang aku buat mie instan itu, dan adik Ais itu ikutan makan. Alhasil keesokan harinya matanya itu jadi membengkak lagi ya teman-teman. Berhubung juga cuaca dingin, jadi aku perhatiin tuh ya, adik Ais tuh setiap cuaca dingin itu dia selalu badannya itu kayak bengkak-bengkak gitu ya. Apalagi kalau misalnya makan makanan yang memang pantangannya gitu dimakan, itu pasti bakal makin banyak bengkak
kakaknya gitu ya. Jadi emang kemarin tuh sempat kasihan, tapi yang ada malah lebih kasihan lagi ya setelah ngelihat dia itu bengkak-bengkak badannya teman-teman. Jadi ya udah nih aku stop dulu untuk kasih makanan yang mengakibatkan seperti itu ya, karena emang cuacanya juga masih dingin gitu. Jadi itu makanya aku beliin ikan kakap merah itu aja, dan itu aku goreng tadi ya, itu khusus buat adik Ais aja. Nah itu dia, aku ada nyuci, dan di sini aku udah selesai nyuci itu mau aku pindahin ke pengering. Jadi di sini aku mau keringin. Jadi seperti inilah ya dilema kalau kita ngegunain mesin cuci dua tabung ya teman-teman. Itu kadang suka kalau nggak dipegangin itu kadang suka glodok-glodok gitu ya teman-teman. Ada yang ngerasain sama nggak sih sama seperti aku gitu? Dia mesti dipegangin. Pokoknya mesti butuh perhatian lebih lah ya untuk si mesin cuci ini kalau misalnya mau gunain pengeringnya gitu. Kadang dia nggak mau muter, atau kadang juga muternya seperti itu glodok-glodok gitu ya. Apalagi di sini mesin cuci aku itu kan udah yang lama banget gitu ya. Itu udah 4 tahunan ya teman-teman. Sorry, bukan 4 tahun. Ini tuh dari aku pertama menikah gitu, udah 7 tahunan gitu. Jadi ya udah lumayan tua lah ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting masih bisa digunain. Dan di sini lanjut aku langsung jemur-jemur pakaiannya, dan jangan salfok gitu ya. Kalau misalnya kameranya tuh ketutupan sama badan Pak Su karena itu dia lagi mau pergi gitu. Dan di sini Kak Nazli itu lagi mau ikutan sama ayahnya mau pergi keluar gitu, dan aku sama adik Ais itu nggak ikut ya, di rumah aja. Sebenarnya awalnya tuh mau ikut, cuman karena emang aku tuh di sini bangun kesiangan, jadi banyak pekerjaan yang menunda, yang tertunda, yang belum aku kerjakan gitu. Jadi ya udah kita nggak usah ikutan dulu. Dan di sini aku mau beberes rumah. Jadi karena emang aku itu posisinya lagi nggak apa ya, lagi nggak sholat, lagi datang tamu. Jadi aku tuh paginya itu bangunnya tuh agak kesiangan gitu. Jadi belum sempat buat ngapa-ngapain. Makanya ini tuh udah agak siangan sebenarnya ya. Waktu aku jemur pakaian ini tuh udah sekitar jam 10-an gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh posisinya hujan. Emang dari pagi tuh udah gerimis ya. Tapi saat aku jemur pakaian ini tuh udah semakin deras untuk hujannya. Tapi berhubung aku tuh jemur pakaiannya tuh kan di dalam ya, ketutupan atap gitu. Jadi ya nggak masalah mau hujan seperti apapun itu, yang penting jangan hujan angin ya. Karena kalau udah hujan angin itu pasti bakalan tempias masuk ke dalam dan ngenain sama si jemuran itu. Nah ini dia ya teman-teman, masih hujan. Jadi dilema banget emak-emak di Medan ini karena musim hujan ya. Jadi aku kalau buka sosmed tuh ya teman-teman, aku buka Facebook itu semua isinya statusnya emak-emak itu selalu kegalauannya karena cucian ya. Cucian yang tak kunjung kering karena cuaca yang tak menentu seperti ini. Sebentar hujan, sebentar berhenti, dan sama sekali itu kita nggak ada jumpa matahari ya. Mataharinya itu lagi ngumpet ketutupan sama si awan. Jadi ya udahlah ya, disyukurin aja seperti apapun cuacanya itu. Dan lanjut di sini seperti yang aku bilang tadi tuh, aku kan agak kesiangan bangun. Jadi di sini aku baru mau mulai untuk nyapu-nyapu rumah ya teman-teman. Jadi kita itu udah pada sarapan. Dan di sini aku nggak masak ya, itu tadi aku cuman masakin buat adik Ais saja itu ikan goreng tadi. Dan untuk kakak Nazli dan Pak Su itu kan lagi keluar, jadi nggak makan di rumah. Dan kalau untuk aku itu sih makannya bebas ya, aku tinggal ceplok telur ataupun beli apa gitu ya, karena aku itu nggak yang harus repot-repot banget, harus begini harus begitu ya. Pokoknya di sini aku tuh lagi nggak masak, lagi mager, lagi off masak lah dulu ya. Dan ini aku lagi sapu-sapu karena emang belum ada aku sapu, ini kotor banget untuk rumahnya, jadi aku harus nyapu ya teman-teman, walaupun ini tuh hari Minggu jadi harus nyapu juga. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan, amin amin ya robbal alamin. Jadi kalau biasanya tuh aku pagi-pagi buta itu udah nyapu ya, udah bebersih rumah. Tapi kali ini tuh aku bebersihnya itu siangan aja, karena emang posisinya cuman aku berdua aja sama adik Ais di rumah. Jadi ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya tuh biasanya kalau misalnya semuanya itu pada di rumah ya, Pak Su di rumah, anak-anak itu semua pada di rumah, itu aku males buat ngapa-ngapain ya, buat bebersih rumah itu biasanya males. Karena aku paling nggak suka tuh kalau misalnya lagi bebersih rumah, entar pada lewat kesana kemari gitu ya teman-teman. Terutama kalau lagi aku
ngepel gitu, ngepel lantai, terus semuanya pada kesana kemari, itu kayaknya aku risih banget gitu. Makanya di saat seperti ini aku wajib banget buat bebersih rumah, buat ngepel-ngepel lantai. Dan itu dia, aku bagian teras depan, itu bagian halaman depan, itu aku sapu pakai sapu lidi ya, karena emang ada sedikit sampah gitu. Kalau nggak disapu pakai sapu lidi tuh bakalan susah ya hilangnya, karena kan lantainya itu lagi basah gitu, lagi hujan, jadi wajib banget untuk disapuin pakai sapu lidi. Dan di sini langsung aku tutup pagarnya, itu langsung aku gembok gitu ya. Jadi setiap aku beraktivitas di rumah itu selalu aku gembok, karena aku takut aja ya, mengantisipasi siapa tahu entah ada orang, ya pokoknya mengantisipasi aja lah ya, supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Dan ini dia, aku lanjut lagi, aku mau langsung ngepel lantai ya teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang tadi, mumpung gak ada siapa-siapa, cuman ada aku dan adik Ais aja, aku mau ngepel-ngepel lantai. Jadi memang si adik Ais itu kalau aku ngepel itu dia juga kesana kemari ya, tapi nggak apa-apa ya, karena cuman si adik Ais doang. Kalau misalnya banyak orang itu kan kayaknya nggak enak aja ya, aku ngepel itu malah lewat ke sana kemari. Jadi emang aku itu wajib banget ya namanya ngepel setiap hari ya teman-teman, karena kalau nggak dipel setiap hari itu pasti lantai bakalan lengket ya, nggak enak aja gitu. Karena anak-anak aku itu kan masih kecil-kecil ya, masih balita-balita, jadi masih aktif-aktifnya gitu ya, kadang suka mainin entah apa gitu, kayak mainin slime di lantai, itu kadang lengket-lengket gitu. Apalagi kadang mereka entah makanan jajan atau minuman gitu suka tumpah-tumpah, itu pasti bakalan lengket gitu di lantai. Jadi kalau nggak dipel setiap hari itu pasti bakalan kotor dan nggak enak banget kalau diinjek gitu ya teman-teman. Makanya tuh aku wajib banget ngepel setiap hari ya. Kadang sih pernah aku tuh sesekali itu nggak ngepel ya, tapi itu nggak pernah yang sampai berhari-hari gitu, palingan cuma sehari doang absen nggak ngepelnya. Tapi lebih seringnya sih itu aku ngepel setiap hari gitu. Nah ini dia, aku udah selesai ya untuk bagian dalam. Ini lanjut aku ngepel untuk yang bagian teras ini. Jadi emang ini kotor banget gitu, karena emang kan lagi musim hujan ya, jadi banyak bercak-bercak gitu, kayak kendaraan itu kalau baru keluar itu pasti ninggalin bekas gitu ya, becek gitu di lantai itu. Jadi aku langsung pel aja. Dan di sini untuk sisa air pelan itu langsung aku siramin aja di lantai yang bagian bawah ya. Kalau yang di bagian bawah ini kan nggak lantai keramik gitu ya, jadi tuh nggak dipel ya, itu harus aku siram-siram seperti ini. Aku sapu pakai sapu lidi juga seperti ini ya, jadi biar lebih bersih aja gitu ya. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.